Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Maaf ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada seluruh teman-teman di sini yang sudah hadir dari Prancis maupun di luar Prancis. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat, hidayah, rezeki kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita kembali berkumpul di kajian rutin Majelis Pengajian Perancis dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini merupakan kajian pertama di awal tahun ya, 2022. Semoga Allah lancarkan ke depannya. Sholawat berbalut salam kita haturkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabatnya dan keluarga beliau. Semoga dengan sholawat ini mampu memberikan juga mampu memberikan kepada kita kekuatan di sepanjang tahun. Marilah kita buka kajian kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini Allah lancarkan ya semuanya. Telah hadir di sini narasumber kita, Ustadz Nanang Qasim Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar apa kabar? Alhamdulillah bikhair. Semoga sehat selalu, Ustadz ya, dan terima kasih sudah hadir di kajian kami. Baiklah, karena semuanya sudah siap, mari kita buka acara ini. Dan nanti yang akan memoderatorinya adalah Mbak Dini. Kepada Mbak Dini, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul. Saya mohon maaf, ini videonya nggak bisa kubuka. Nggak tahu kenapa, tapi insya Allah dengan suara saja ya. Mudah-mudahan nanti bisa kubuka lagi. Baik, kita mulai. Terima kasih Mbak Berta tadi sudah membuka kajian kita. Kajian pertama kita di tahun 2022 ya Mbak Berta ya. Iya. Kajian Majelis Pengajian Perancis ini dengan Zoom sudah berlangsung selama 1 tahun berarti ya Mbak Berta ya. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau pengajian Perancis sendiri sekarang sudah masuk ke tahun keempat berarti. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan kasih anugerah hingga kita bisa berkumpul pada Rabu pagi ini di tahun 2022. Semangat semuanya, semoga Allah memberikan kita kesehatan. Amin. Tetap jaga kesehatan juga, tetap jaga prokes, jangan lupa. Dan jangan lupa sholawat serta salam juga kami curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang menuntun kita ke jalan yang benar, aman, serta barokah. Amin. Amin ya robbal alamin. Yang saya sayangi sahabat-sahabat yang telah bergabung dalam kajian virtual. Assalamualaikum semuanya, selamat bergabung. Dan yang saya hormati narasumber kami hari ini yaitu Ustadz Nanang Qasim Yusuf atau yang kita kenal dengan Mentor Nakoy. Ini sudah kedua kalinya ya Pak Nakoy bergabung untuk kita memberikan kajian. Masya Allah, Alhamdulillah atas waktunya. Kali ini Pak Nakoy akan membawakan yaitu temanya adalah Masgul Farik. Terus terang pada saat Pak Nakoy menyampaikan tema ini saya dan Mbak Berta sempat apa ya, itu tuh apa sih Masgul Farik, itu kita cari-cari tahu gitu kan, positif atau negatif sih gitu kan sebenarnya kan, sampai kita berdua tengah malam ya Mbak Berta kita cari berdua saking penasaran gitu. Dan saya rasa juga yang lain pasti penasaran apa sih Masgul Farik itu gitu, dan kayaknya bagus nih untuk tema awal tahun ini kita sampaikan kepada Pak Nakoy.
Saya persilahkan, waktunya 45 menit, mangga Panakoy. Terima kasih Teh Dini, Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah basyira wa nadhira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Surahul Azim, Surahul Karim. Pertama dan utama, saya mengucapkan juga mendoakan selamat tahun baru untuk saudara saya, teman-teman saya di Perancis. Dan semoga di tahun baru ini ada banyak amanah baru, tantangan baru, ya, semakin lebih baik lagi, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Seperti ungkapan dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang merugi, yang sama dengan yang kemarin, yang celaka, yang lebih buruk daripada yang kemarin. Semoga kita semua menjadi ya hamba-hamba Allah yang selalu beruntung, yang setiap hari lebih baik, termasuk tahun 2022 ini lebih baik daripada tahun 2021 yang telah kita lewati bersama-sama. Dan kebahagiaan ini mari kita jaga bersama karena para ahli termasuk mengingatkan kita semua bahwa kesehatan di situasi pandemi ini sangat penting. Dan ternyata kesehatan itu ada 3 pondasi. Pondasi pertama adalah 10% mempengaruhi kesehatan kita adalah yang disebut dengan ya kebiasaan. Kemudian 20% adalah pola makan, ya. Dan ternyata 70% adalah bahagia tanpa syarat, ya, atau happiness atau kebahagiaan. Jadi orang-orang yang selalu ceria, orang-orang selalu bahagia, insya Allah jauh lebih sehat, ya. Sudah sehat fisiknya, sehat juga mentalnya, dan juga semoga sehat ruhnya, ya, kolbun salimun, kolbun maridun, ya. Dan sahabat-sahabat dirahmati Allah, teman-teman yang great, ya, kita juga sama-sama mengajak biasa bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua diakui menjadi umat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW adalah teladan yang sempurna. Kal yakuti bainal hajar. Kal yakut bainal hajar. Seperti batu dan ya kal yakut. Seperti mutiara dan batu. Sama-sama manusia. Tapi ya kal yakut. Seperti antara batu dan ya dan mutiara, ya, sama-sama batu tapi berbeda. Dan Rasulullah memberikan teladan, contoh dari sejak kecil sampai wafat, ya, dan itu menunjukkan pelajaran yang sempurna untuk kita sama-sama belajar, terus belajar agar menjadi yang terbaik dalam segi kehidupan kita. Sahabat-sahabat pengajian Perancis yang dimuliakan Allah, di dalam buku The Heart of Self-Awareness, saya menulis ada 2 istilah yang memang mirip tapi punya makna yang sangat berbeda, ya. Yang pertama yang disebut sebagai mashul farih, ya. Yang berikutnya adalah farih maskul. Mashul farih ini adalah orang-orang yang sibuk dengan urusan dunia.
orang-orang yang sukses secara kacamata dunia, orang-orang yang punya kesempatan berkarya, berkhidmat, ya, berusaha, apakah dia seorang entrepreneur, profesional, atau mungkin ya pegawai atau apapun pekerjaan dia. Dan dia mencapai prestasi yang tidak biasa, prestasi yang juga luar biasa bagus. Dia sibuk dengan urusan dunia, namun hatinya terbebas dari keduniaan. Jadi betul-betul bisa memiliki yang namanya khosyi'un, khusyuk, atau dalam bahasa meditasi adalah mindfulness. Dalam bahasa Jawa, ya, yang kalau waktu kita SD atau madrasah sering disebut ilmu hadir, ya, hadir. Oleh karena itu, misalnya waktu SD, bu guru manggil kita, ya, manggil nama kita juga hadiroh, atau laki-laki hadir, ya. Tidak hanya hadir secara fisik, tapi juga ya pikiran dan mental juga siap untuk belajar gitu. Hadir, anak-anak SD, madrasah, ya, di MI, di Sanawiyah, di Aliyah juga biasanya jauh dengan hadir. Nah, orang-orang yang kemudian bisa hadir atau mindfulness, atau dia betul-betul bisa menikmati setiap momen-momen tersebut, itu juga bagian dari orang-orang yang memiliki ilmu hadir. Orang-orang yang kemudian ya betul-betul disebutkan oleh Al-Quran sebagai ulil albab. Ulil albab. Ulil albab ini ya Allah berfirman di Al-Imran misalnya tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Jadi ya di antara tanda siang dan malam terdapat ya tanda-tanda, ayat-ayat untuk orang-orang yang kemudian berakal, ya, orang-orang yang kemudian menggunakan ya pola pikirnya. Itu semuanya menjadi tanda-tanda. Tanda-tanda yang kalau kita mau belajar, ternyata setiap kita punya persoalan, Allah selalu memberikan ayat-ayatnya, tanda-tandanya. Tapi bagi mereka yang menggunakan ulil albab, yang menggunakan ya apa yang Allah berikan adalah anugerah terhebatnya adalah pikiran. Di dalam Seven Wonders juga saya menyampaikan bahwa pengetahuan kita ini terbagi menjadi dua. Ada pengetahuan logis yang kita belajar dari sekolah formal, dari SD sampai kuliah. Tapi ada pengetahuan yang justru disinilah pengetahuan ini yang kemudian jarang diasah. Tapi sebenarnya pengetahuan ini memberikan dampak kepada ya kehidupan manusia yang luar biasa. Yang disebut pengetahuan ya intuitif. Pengetahuan yang dimotivasi oleh ya betul-betul kesadaran akan ya kepekaan terhadap apakah sosial, apakah kemudian lingkungan ya dan sebagainya. Pengetahuan intuitif ini memang jarang diasah ya. Padahal ini kalau diasah akan melahirkan yang namanya window of opportunity ya. Peluang-peluang yang nggak pernah terbayangkan. Peluang-peluang yang nggak pernah terpikirkan. Ya. Misalnya ada seorang ulama yang bernama Imam Hafiz Al-Asqalani. Imam ini sempat dia mau menyerah ketika di pesantrennya tidak ada hasil dan dia kemudian memutuskan mau akan pulang kampung atau pulang ke kampung halamannya, desanya. Di tengah jalan dia melihat ada batu besar dan batunya besar sekali, tapi terlubangi oleh air. Airnya kecil, tapi ada lubang. Pas dia lihat ada lubang. Dan dia mengatakan, ya Allah, batu ini adalah saya. Saya keras kepala, tapi kalau dengan tekun, hakul yakin, insya Allah saya bisa berhasil. Dan Imam Hafiz Al-Asqalani kemudian balik kembali ke pondoknya, belajar kembali dengan sungguh-sungguh, dengan tekun setekun-tekunnya, belajar mengulang terus, sampai kemudian berhasil membuat sebuah kitab atau buku atau kitab di pesantren yang sering digunakan oleh para kiai di pondok pesantren di NU misalnya, bernama Bulughul Maram.
Ya, Bulughul Maram ini kalau kita baca kitabnya itu penulisnya ditambah namanya. Jadi Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu artinya anak laki-laki dan Hajar artinya adalah sebongkah batu keras. Jadi melihat tanda-tanda kebesaran melalui batu membuat dia kemudian menemukan pencerahan dan ujungnya adalah perubahan. Jadi ketika dia ada masalah, merasa frustasi, merasa nggak ada hasil yang maksimal, kemudian ya dia sadar terhadap bahwa Allah akan memberikan tanda-tandanya. Ternyata ya Imam Hafiz ini melihat tandanya dari batu besar. Batu besar pun bisa memberikan ya tanda-tanda perubahan. Kalau seseorang itu mau berubah, teman-teman yang hebat, sahabat-sahabat yang hebat. Karena di Al-Quran di Al-Imran tadi ada kalimat, ada Allah berfirman ya bahwa innama khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Inna rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, Rabbana ya Tuhanku ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang Kau ciptakan sia-sia ya Allah. Bahkan batu, rumput ini adalah sebuah ayat-ayat untuk mereka yang mengasah pengetahuan intuitifnya. Bukan sebatas pengetahuan logisnya, tapi pengetahuan intuitifnya. Dan ini kemudian ya Al-Quran tadi juga menyambungkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi mereka yang dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri, mereka bertafakkur. Oleh karena itu dalam Seven Wonders ada istilah 3T. Ada tafakkur, ada tadabbur, ada tasyakur. Tafakkur ya, introspection. Dia melihat ke dalam. Tadabbur ya, dia melihat keluar. Ya, introspection. Dan kemudian tasyakur. Dia appreciation of life. Dia bisa merayakan, mensyukuri hal-hal yang biasa, hal-hal yang sederhana, hal-hal yang di mata orang itu bukan big miracle gitu ya, sesuatu yang biasa-biasa aja, tapi dia bisa mengambil hikmah, pelajaran, rasa syukur yang membuat dia menjadi kolektor rasa syukur itu. Hal yang kecil, hal yang biasa, ternyata bisa mengambilnya. Dan itu adalah tasyakur. Dia berhasil memaknai setiap hal-hal sederhana menjadi sebuah berkah yang membuat dia semakin dekat dan semakin bersyukur kepada Allah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Jadi Al-Quran sudah menjelaskan bahwa ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan. Semua menjadi ayat-ayat Allah, tanda-tanda agar mereka bertafakkur, agar mereka kemudian melakukan sebuah evaluasi, melakukan sebuah ya introspection misalnya. Dan di momentum tahun baru ini adalah kesempatan yang sangat baik sekali bahwa Allah tidak mungkin meninggalkan hambanya dalam keadaan sendirian. Allah selalu hadir, ya. Innallaha ma'an, innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah ada di sana. Bahkan Allah menjelaskan dalam Al-Quran, fa inni qarib, aku sangat dekat kepada hambaku. Sangat dekat, bahkan sangat dekat melebihi apapun. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Oleh karena itu, membaca tanda-tanda kebesaran Allah ini, ya kita butuh latihan. Kita butuh latihan mengasah, mengaktifkan pengetahuan intuitif yang kita miliki. Karena ini ya harus dilatih, pengetahuan intuitif ini. Pengetahuan yang kemudian Michael Hart dalam bukunya menuliskan 100 orang yang berpengaruh di dunia, mencantumkan nama ya misalnya Newton ya menjadi salah satu orang yang paling berpengaruh di dunia, Isaac Newton. Ternyata ya kalau kita baca sejarah Isaac Newton misalnya ya, ketika dia sedang duduk dan kemudian melihat ada buah apel, apelnya ini awalnya mau dimakan, tapi kemudian berpikir, kenapa apel ini jatuh ke bawah? Kenapa bintang nggak jatuh ke bawah? Dan kemudian ya dia cari rahasia risetnya itu, dan setelah 10 tahun
berhasil membuat teori gravitasi universal. Dari hasil pengetahuan intuitifnya ini, akhirnya dia berhasil menjadi salah satu orang yang paling pengaruh di dunia, teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang gue. Kemudian juga kalau kita masuk di dunia modern misalnya, ada satu cerita, misalnya ada seorang bapak yang tadinya sangat sulit, sangat miskin, bahkan usahanya juga sangat sulit, dan ketika masih jadi seorang yang sangat susah, lagi tidur dia melihat ada tikus putih kecil akan menggigit kakinya, dan kemudian dia tersenyum dan dia melihat bahwa ini tidak kebetulan. Dia kemudian mengambil pulpen, membuat karikatur, coret-coretan dan sebagainya, dan kemudian berhasil membuat satu brand yang bernama Mickey Mouse, Walt Disney. Dan Walt Disney menemukan window of opportunity-nya melalui hal yang biasa, hal yang lumrah, hal yang sering dilihat oleh orang adalah tikus. Tapi ketika dia berhasil membuat tanda-tanda itu, bahwa Allah memberikan banyak tanda, dan berhasil membuat itu dan menemukan jendela masa depan yang luar biasa. Di dunia sejarah Islam ada Ibnu Sina atau Averroes Ibnu Sina juga serupa kisah-kisahnya juga begitu banyak, sering duduk di pinggir pantai, di bukit, dan kemudian melihat bagaimana Allah menciptakan alam semesta yang luar biasa Ada Ibnu Khaldun, ada banyak tokoh-tokoh yang luar biasa, dan mereka membaca ayat-ayat Allah sebagai sebuah reflection, sebagai sebuah refleksi, teman-teman hebat. Saya punya pengalaman ketika meng-coaching seorang peserta di Jakarta yang dia sempat ingin mengkasuskan temannya karena merasa dia dizolimi. Kemudian ketika dia berlatih dalam satu pelatihan self-awareness, dan kemudian dia outing keluar dari hotel menuju ke halaman hotel dan melihat ada rumput, dan dia duduk di atas rumput dan dia mengatakan, ya Allah, rumput yang saya injak ini tetap dia memberikan yang terbaik, seperti nggak pernah terpengaruh oleh injakan kakinya. Sementara saya baru diuji oleh teman saya aja, saya sudah betul-betul kehilangan keseimbangan gitu. Dan sejak dia melihat rumput yang Allah ciptakan itu, kemudian Allah hidupkan rumput tersebut, dia kemudian menemukan awareness, dan dia akhirnya tidak lagi mengkasuskan temannya ke pengadilan, bahkan dia memilih memaafkan. Jadi Allah ciptakan rumput yang sederhana. Ketika seseorang telah menemukan kesadaran, ini bisa membuat dia menemukan turning point yang melompatkan dia betul-betul di atas rata-rata. Sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat luar biasa. Sebuah rumput. Oleh karena itu, misalnya di buku yang saya tulis juga, saya kisahkan ada dua orang yang datang ke Pak Kiai. Kemudian orang yang pertama bilang, Pak Kiai, saya sih datang mau nganterin teman saya ini Pak Kiai yang dosanya banyak. Kalau saya sih nggak punya dosa Pak Kiai gitu. Kemudian kata Pak Kiai, oh gitu ya. Ibu nggak ada dosanya? Nggak ada dosa Pak Kiai. Saya teman saya ini dosanya banyak, makanya saya antar ke Pak Kiai. Tolong nasihatin teman saya Pak Kiai. Pak Kiai tersenyum dan mengatakan, baik kalau gitu, sebelum saya ngasih sesuatu, boleh nggak ibu-ibu, dua ibu ini, saya kasih tugas. Ibu yang nggak punya dosa, tolong cari cari batu-batu kecil, kerikil, kurang lebih 1 kilo deh di halaman pesantren di sana. Kemudian ibu yang punya dosa, yang datang dan bilang punya dosa, tolong cari batu 1 saja yang besar. Kemudian 2 ibu ini ikutin arahan dari Pak Kiai. Kurang lebih setengah jam, datang lagi sambil membawa 1 batu besar, satu kantong isi batu besar, dan 1 lagi batu kerikil banyak. Ini Pak Kiai gitu, depan Pak Kiai. Kayaknya kemudian bilang seperti ini, ibu yang punya dosa besar, yang batunya hanya 1, tolong kembalikan lagi batunya di tempat semula yang ibu ambil. Dengan cepat ibu ini
Ya ditaruh, karena dia ingat taruhnya di mana. Dan ibu yang nggak ada dosa, yang tadi bilangnya ada dosa, tolong balikan batu ini kembali di tempat semula. Ibu yang ambil kerikilnya banyak bingung, karena ternyata batunya diambil asal-asalan tadi kan. Dan kemudian kayak ini bilang, itulah dosa kita. Walaupun kadang-kadang kita merasa bahwa kita nggak punya dosa, ya kalau dikumpulkan, ditimbang, bisa jadi dosanya malah banyak. Dan kita nggak tahu di mana letak-letaknya. Bahkan kata Rasulullah SAW, ada orang-orang yang nanti di akhirat, ya, dia akan menjadi orang-orang yang rugi, yang bangkrut gitu. Kata sahabat, bangkrut orang yang nggak ada usaha, orang yang usahanya gagal, orang yang ya nggak punya amal. Kata Rasul, tidak. Mereka punya amal. Mereka punya pahala sholat, mereka punya pahala haji, mereka punya pahala apapun, punya banyak pahala. Tapi selama hidupnya sering menyakiti orang lain. Sehingga pada saat nanti di mizan, di timbangan, ditimbang di sana, ya, pada saat mau ditimbang dalam amal baik, malaikat mengatakan, jangan, wahai malaikat, ini dia waktu hidup pernah ya menzolimi temannya, dia pernah menyakiti temannya dan belum minta maaf. Maka kemudian ya pahala kebaikan orang ini dipindahkan kepada temannya yang tadi disakiti. Kemudian pada saat ditimbang lagi, ternyata dia pernah berkata-kata ya nggak pantas kepada saudaranya dan belum meminta maaf, keburu wafat ya. Kemudian pahala haji dia dipindahkan lagi kepada teman yang dia sakiti. Terus begitu banyak orang yang dia sakiti sepanjang hidupnya, sampai kemudian amal-amalnya itu habis semua. Timbangan amal baik dia itu habis semua. Masalahnya sudah habis amal baiknya, tapi perbuatan menyakiti lisannya ini masih banyak kepada temannya itu. Dan karena nggak ada kebaikan lagi, ya akhirnya keburukan dari orang lain yang disakitinya itu dipindahkan ke dalam timbangannya dia. Dan akhirnya ya timbangannya semakin banyak, dan itulah yang disebut kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang rugi, ya, orang yang bangkrut, orang yang ketika di akhirat nanti dia bawa semua amal baiknya, dia bawa semua amal solehnya, tapi kemudian dipindahkan oleh malaikat kepada orang-orang yang disakiti oleh dia, dan dia keburu belum meminta maaf. Pada saat dia wafat, dia tidak menyadari dia belum taubat, ya sesungguh-sungguhnya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, teman-teman hebat. Nah, dari kajian ini, maka kalau kita perhatikan orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, ya hampir rata-rata mereka ini bisa membaca tanda-tanda, ya tanda-tanda yang Allah sebarkan, Allah siapkan sepanjang kita melihat. Ya, ada yang dia berubah melihat yang sederhana saja. Ya, ada yang melihat dengan hal-hal besar, ada yang kecil. Ayat-ayat Allah ini tersebar begitu banyak sepanjang kita hidup. Tidak hanya di Perancis, di Indonesia, dimanapun tersebar banyak ayat-ayat Allah. Begitu banyak. Sahabat saya, almarhum Jeffrey Al-Bukhari, ketika pertama kali diajak umroh oleh Umi Tatu dan menangis di depan Hajar Aswad, taubat, betul-betul taubat. Betul-betul ingin berhenti dari narkoba. Melihat tanda-tanda bahwa Ka'bah itu momentum untuk dia. Dan betul-betul nggak mau lagi pakai namanya cimeng, ganja, dan sebagainya. Tapi ketika pulang dari sana, teman-temannya masih merayu, menggoda, dan akhirnya ya almarhum teman saya masih tergoda waktu itu. Sampai ibunya menangis, udah janji di depan Ka'bah, masih aja pakai barang haram itu. Belum menemukan tanda-tanda perubahan yang konsisten, yang istiqomah, yang fokus, yang mindfulness itu belum ketemu. Sampai kemudian istilahnya saya itu adalah 1 minute work. Sampai kemudian suatu hari ketika sedang mendorong istrinya hamil 9 bulan, berjam-jam menunggu anaknya lahir, terdengar bayi menangis, kemudian dia rangkul, dia angkat bayi kecil ini sambil mengatakan, ya Allah, ada anak mau lahir susah sekali ya Allah. Sementara saya
membuang waktu dengan narkoba ini, ya Allah. Mulai hari ini saya akan namakan anakku bernama Adibah, yang artinya anak yang beradab. Sejak melihat tanda-tanda Allah melalui wajah putrinya, pertama putrinya, almarhum Jeffrey Al-Bukhari berkomitmen, beristiqomah, bahwa dia ingin menjadi hamba Allah yang ihdinas siratal mustaqim, yang lurus, yang istiqomah, yang fokus, yang betul-betul menemukan surga di dunia dan di akhirat. Godaan, rayuan apapun nggak pernah membuat dia ya kalah, teman-teman hebat. Sampai wafatnya dia istiqomah, teman-teman yang luar biasa. Jadi ketika Allah berikan tanda melalui putrinya, ya, yang kemudian tadi kita bahas adalah tafakkur. Bahkan Allah sering menyindir kita semua dengan kalimat di Al-Quran, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, afala taqilun. Ya. Kamu ini berpikir nggak sih? Kamu ini menggunakan pikiran nggak sih? Kamu ini menggunakan kekuatan pengetahuan nggak sih? Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, ya, afala taqilun. Ya. Mikir nggak sih, kalau bahasa lebih mudah lagi, mikir nggak sih? Jadi betul-betul dilatih, kita menggunakan kekuatan terhebat yang Allah berikan adalah pengetahuan melalui pikiran tadi. Yang tadi sudah saya sampaikan, ada pengetahuan logis dan pengetahuan intuitif. Yang pengetahuan intuitif ini ternyata memudahkan orang kemudian menemukan yang namanya jalan-jalan kesuksesan, yang disebut dengan maskul farik. Orang-orang yang sukses secara ukuran dunia, namun hatinya terbebas dari keduniaan. Dia nggak terkurung oleh dunia yang mengikat dia. Seperti ungkapan syukur yang Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ketika mengucapkan syukur kepada ya Allah, hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah ya keberkahan dari Allah. Ini semua adalah ya Allah yang memudahkannya. Allah yang ya memberikannya begitu mudah, sehingga hadza min fadli rabbi. Ini semua Allah yang berikannya, berkah dari Allah, semuanya dari Allah, sehingga kemudian dia nggak menjadi manusia-manusia yang kemudian istilah Stephen Warner adalah manusia-manusia yang mengalami sindrom toxic success, ya, STS, sindrom toxic success, ya, manusia-manusia, para psikolog menyebutnya sebagai manusia kerangkeng. Manusia terkerangkeng oleh dirinya sendiri. Ya, dia selalu menunda-nunda kebahagiaan karena begitu banyak syarat. Dia selalu ya terkerangkeng oleh syarat-syarat yang dia buat sendiri, teman-teman yang hebat. Dan ini ya, saya tuliskan ada sekitar 12 ya, ada 12 ciri-ciri dari manusia-manusia modern yang dia kemudian disebut sebagai ya bukan maskul farih, tapi farih maskul. Farih maskul itu adalah orang-orang yang tidak sibuk dengan urusan dunia. Dia orang yang biasa, orang yang sedang berjuang, ya, tapi hatinya ini sibuk dengan dunia. Bahkan yang namanya khosyi'un itu atau khusyuk itu hampir sulit ditemukan. Tidak hanya khusyuk dalam ibadah sholat, tapi khusyuk dalam bisnis, ya, khusyuk dalam ketika bertemu dengan anak, ya, dan sebagainya. Karena orang-orang yang maskul farik itu ya dia cirinya mindfulness, dia bisa hadir ketika dia sedang bersama anak, dia bisa menikmati momentum dengan anak itu. Ketika dia sedang sholat, bisa menikmati momentum ya setiap sesi sholat itu, sehingga betul-betul nikmat sekali. As-sholatu mi'rajul mu'minin gitu ya. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Betul-betul menikmati setiap gerakan-gerakan sholat tersebut. Kemudian ketika dia sedang berbisnis, dia juga ya hadir dalam bisnis tersebut sebagai ibadah. Ketika sedang bersama pasangan, dia juga menikmati itu sebagai sebuah proses ibadah juga. Setiap episode kehidupan itu adalah jalan-jalan ibadah yang tersebar begitu banyak, teman-teman hebat. Sehingga dimanapun ya dia bisa menghadirkan. Nah, orang-orang yang bukan maskul farik tapi farik maskul yang terbalik, ya dia mengalami sindrom toksik tadi. Bahkan kadang-kadang ya dia tidak bisa hadir di situ. Bahkan kadang-kadang gagal fokus. Karena yang sering dialami adalah up and down ya. Kadang up, kadang down ya. Kadang-kadang juga adalah
sering ada perasaan kekosongan ruhani ya. Kayak sedang mencari mana hidup gitu ya. Sedang mencari mana pekerjaan, mana hidup ya dan sebagainya. Dan yang sering ditemui juga mereka-mereka yang kemudian sering misalnya kayak di kantor mikirin rumah, di rumah mikirin kantor. Jadi nggak bisa mindfulness, dia betul-betul kayak ya terombang-ambing oleh situasi yang semakin sulit, teman-teman hebat. Dan ini terjadi gejala-gejala manusia modern yang dia semakin modern, sebuah teknologi modern malah semakin membuat manusia ini malah semakin depresi. Oleh karena itu peran agama, spiritualitas ya, peran agama ini sangat penting dalam rangka agar manusia ini dia tidak kalah oleh kemodernan tersebut. Ya, ini yang kemudian sekarang istilahnya adalah tidak lagi bukan 4.0 tapi society ya 5.0 ya. Bagaimana teknologi for humanity. Teknologi yang kita gunakan untuk kemanusiaan. Bukan sebelumnya adalah manusia untuk teknologi gitu. Tapi kemudian kita balik bahwa teknologi yang kita gunakan hari ini untuk kemanusiaan, untuk kebaikan, untuk kemuliaan, termasuk adalah pengajian seperti ini dan semuanya teman-teman hebat. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, teman-teman yang hebat, kita belajar bersama-sama, kita terus naikkan kualitas diri kita agar kemudian menjadi pribadi yang maskul farik tadi. Orang-orang yang sibuk dengan aktivitas dunia, aktivitas yang begitu banyak, tapi hati kita terbebas dari semua ikatan itu. Kita masih betul-betul ya, kita masih bisa menemukan kebahagiaan dalam bekerja, kita masih bisa menikmati ya lantunan ayat Al-Quran begitu nikmat, kita masih bisa menikmati ya semua hal-hal yang di mata orang buruk malah menjadi berkah buat kita. Ya, kita bisa masih menikmati setiap ya momen-momen yang mungkin di mata orang adalah masa krisis, tapi malah buat kita lah masa belajar yang sangat cepat dan sebagainya, teman-teman. Dan maskul farik ini banyak sekali di Islam misalnya ya, Utsman bin Affan adalah maskul farik ya. Ada banyak ya ketika kaum Muhajirin berangkat dari Mekah ke Madinah, kaum Ansor juga serupa, dia mengorbankan hartanya ya, bahkan makanannya untuk saudara-saudara baru datang dari Mekah ke Madinah. Diberikan tempat tinggal, makanan, bahkan peluang usaha di pasar agar kemudian orang-orang muslim yang hijrah dia kemudian bisa ya menetap di Madinah dan sebagainya. Mereka juga orang-orang yang betul-betul luar biasa. Dan banyak orang yang kemudian dia semakin sukses tapi semakin tidak terikat. Ya, dia masih bisa menyapa saudaranya, dia masih bisa memuliakan teman-temannya, dia masih bisa ya tidak terjebak oleh kesombongan. Ya, semakin ilmunya semakin tinggi, semakin dia rendah hati. Semakin jabatannya makin naik, dia semakin humble, dia semakin rajin silaturahim ya. Dan semuanya itu tidak membuat dia jatuh ke dalam kekufuran, teman-teman ya. Tapi dia malah semakin sadar bahwa Allah sedang memberikan amanah kepada dia untuk sebaik-baiknya menggunakan amanah itu kepada hal-hal yang terbaik, teman-teman hebat. Dan maskul farik ini ya teman-teman yang hebat, mari kita asah dengan 3 T tadi ya. T pertama adalah tafakkur. Di awal tahun ini kita melakukan reflection ya. Tafakkur artinya merefleksikan diri. Kira-kira apa sih yang sudah saya dapatkan? Kenapa ada yang belum saya dapatkan? Dan merefleksikan diri ya, bermuhasabah diri. Kita menghitung diri kita sendiri ya. Kalau manajemen analisa SWOT ya. Kita menganalisa sendiri ya. Kita bertafakur setahun kemarin seperti apa. Kemudian yang kedua bertadabur. Bertadabur salah satu pintunya adalah dengan silaturahim. Kita datang ke teman, kita melihat kemajuan teman, kita melihat kesuksesan saudara kita melihat teman SD kita yang semakin berhasil, kita melihat teman kita yang mungkin dulunya mungkin gagal sekarang makin maju, kita melihat mereka semua. Membuat kita kemudian ya bertadabur. Iya ya. Ternyata hidup ini seperti ini ya, bertadabur. Ya, dan jangan lupa yang terakhirlah bertasyakur. Selalu pandai
menjadi manusia-manusia yang bisa memaknai hal-hal kecil menjadi sebuah kenikmatan besar dalam kehidupan kita yang betul-betul luar biasa. Hal yang simple, hal yang dianggap lumrah, dianggap biasa, tapi buat mereka yang ulil albab, buat mereka yang masful farih, maka itu menjadikan sebagai bentuk syukur dia yang paling luar biasa. Ada teman saya, bisnisnya gagal di tahun 2021 kemarin, nggak begitu move gitu ya. Kemudian dia bilang, saya baru 2 tahun gagal, Coach Nakoy. Tapi saya 15 tahun lalu nggak pernah gagal. Jadi dia pandai menghitung. 2 tahun dia baru gagal, 2020, 2021 gagal, tapi 15 tahun sebelumnya nggak pernah gagal. Jadi kalau dihitung-hitung, 15 tahun lebih banyak waktunya dan uangnya dibandingkan 2 tahun. Nah, karena dia pandai ya bertasyakur ini, akhirnya dia bisa pandai menghitung bahwa ternyata ya selama ini nikmat yang Allah berikan lebih banyak daripada ya apa yang sedang dihadapi pada tahun-tahun pandemi ini. Jika dia berhasil dalam tasyakur ini, ya akhirnya dia nggak pernah merasa paling rugi atau paling menderita. Dia malah mengucapkan, Alhamdulillah ya Allah, ya, hari ini saya sangat bahagia ya Allah. Hari ini saya sangat bersyukur ya Allah. Hari ini saya sangat menikmati proses ini ya Allah. Dalam keadaan sulit, dia masih merasakan syukur karena dia menjadi kolektor rasa syukur itu, teman-teman. Dan ini dilatih oleh hal kecil, hal sederhana, hal biasa, hal yang mungkin di mata orang adalah bukan keajaiban besar, hal yang biasa. Tapi ketika kita pandai mengucapkan syukur dan kita juga menyatukan dengan hati kita dan kita sinungkan dengan pikiran kita satu titik, akan muncul kenikmatan dalam batin kita, getaran hati yang betul-betul merangsang kita menemukan qalbun salimun, hati yang sehat. Dan semakin sehat, semakin kuat lagi, semakin yakin lagi, semakin kuat lagi. Akhirnya seperti Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, Aballahu ayarzuqa abdahul mu'min illa min hasul layak tasik. Kata Rasul, Allah tidak akan memberikan rezeki kepada orang mukmin kecuali rezeki yang tiada disangka-sangka. Jadi Allah siapkan rezeki yang besar, yang tiada disangka-sangka buat mereka yang imannya kuat, buat mereka yang punya imannya bentuk tidak hanya ilmu yakin, tapi bahkan menjadi hakul yakin. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Demikian Mbak Berta, sahabat-sahabat yang istiqomah ya, teman-teman di Prancis ya. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang ya disebut oleh Al-Qur'an sebagai ulil albab ya, orang-orang yang pandai melihat tanda-tanda kebesaran Allah bahkan dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Jadi ayat-ayat begitu banyak tersebar ya. Yuk kita menjadi pribadi yang semakin sukses. Allah berikan banyak tanda-tanda agar kita lebih maju lagi. Dan insya Allah semakin berhasil, semakin malah dekat dengan Allah. Semakin Anda maju, semakin kita berhasil, semakin menyenangkan banyak orang. Menyenangkan ibu, menyenangkan suami, menyenangkan anak-anak, menyenangkan komunitas, menyenangkan banyak orang, sehingga orang akhirnya melihat contoh-contoh yang baik. Oh ya, ada banyak orang sekarang semakin berhasil, semakin menyenangkan. Tapi kalau semakin sukses, tapi semakin menyebalkan, nah ini jadi masalah ya. Jadi banyak orang akhirnya mendoakan dan tanpa dirasakan bisa jadi jatuh sebelum waktunya ya. Harusnya sukses tiba-tiba jatuh di perjalanan dan akhirnya menyesal di kemudian hari ya. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang istiqomah ya, la'allakum tattaqun, dan kita juga menjadi manusia-manusia yang kemudian mukhlasin, orang-orang yang berlatih menemukan ilmu ikhlas sehingga Allah siapkan surga bahkan di dunia dan juga di akhirat ya, seperti firman Allah di Al-Qur'an, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatal mardiyah fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Ya, sahabat-sahabat yang great, semoga ya kita yang dipanggil oleh Allah, wahai hamba-hambaku yang jiwanya ikhlas, hatinya penuh dengan kebaikan. Sini Allah. Ya, irji'i ila rabbiki radiyatal mardiyah. Baliklah kepadaku dengan hati yang puas dan ridho. Fadkhuli fi ibadi. Masuk sini dengan kelompok hamba-hambaku. Ini sudah saya siapkan kelompok hambaku. Mukhlasin. Wadkhuli jannati. Masuk ke dalam surgaku. Ya. Betapa indahnya ya, teman-teman yang great ya. Itu yang disebut dalam Seven Awareness sebagai awareness yang keempat, awareness of soul ya. Dari an-nafsul amarah, an-nafsul lawamah, an-nafsul mulhamah, an-nafsul mutmainnah, an-nafsul radiyah, an-nafsul mardiyah, dan terakhir an-nafsul kamilah, jiwa yang sempurna ya. Jadi kita terus berlatih ya, tazkiyatun nafas sampai dari amarah naik mulhamah, lawamah sampai kemudian mutmainnah, minimal mutmainnah, sehingga kemudian merasakan hidup yang begitu mudah, tenang, damai, dan luar biasa. Terima kasih Mbak Berta, Teh Dini, dan teman-teman panitia. Thank you juga untuk sahabat-sahabat Nakoy yang hadir juga ikut bergabung di pengajian Perancis ini ya. Demikian Mbak Berta ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Nakoy. Mudah-mudahan video saya mau bekerja sama nih. Tadi sempat hilang. Baik. Atur nuhun pisan Pak Nakoy tadi atas kajiannya, Masya Allah ya. Seperti biasa ilmunya semakin bertambah ilmu saya. Tadi Pak Nakoy banyak menyebutkan mengenai awareness. Pasti mungkin yang belum kenal Pak Nakoy ini rasanya kayaknya udah pada kenal. Tapi mungkin yang belum kenal Pak Nakoy ini adalah sebenarnya mentor. Dan salah satunya adalah mentor saya. Alhamdulillah, Masya Allah Pak Nakoy. Sekarang saya sedang menikmati betul dari apa yang Pak Nakoy, apa ya istilahnya, berikanlah mentor kepada saya. Salah satunya adalah tanda-tanda yang Allah berikan. Itu kita harus pandai-pandai melihat ya Pak Nakoy, dan alhamdulillah saya sedang menikmati tanda-tanda itu sedikit demi sedikit Pak Nakoy, dan insya Allah mudah-mudahan bisa istiqomah. Nah Pak Nakoy ini saya bacakan sedikit ya, adalah penutur kesadaran K3 Indonesia, penulis bestseller buku kesadaran, The Seven Awareness, The Heart of Seven Awareness, OMA, 21 hari to be transhuman, Master Training Seven Awareness, narasumber dari berbagai media, kemudian menjadi ambasador juga transformasi Pertamina, leadership melalui Pertamina, Learning Center peraih juga yaitu rekor muri dan dunia dalam peserta seminar terbanyak, sebanyak 18.000 orang pada tahun 2009. Jadi Pak Nakoy ini memang seorang mentor yang luar biasa ya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Pak Nakoy, MPP ini sekarang memiliki tradisi yaitu pembacaan pantun. Dan yang membacakan pantun itu adalah sahabat kita Mbak Berta. Jadi kalau Pak Nakoy mau minum-minum dulu, silakan Pak Nakoy. Dan kepada Mbak Berta, silakan Mbak Berta kalau ingin membacakan pantun. Ya, terima kasih Ustadz Nakoy. Terima kasih booster awal tahunnya yang luar biasa. Ini boosternya kita tambahin dengan pantun-pantun yang menyegarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia sibuk mondar-mandir, siapkan kajian di pagi hari. Ustadz Nakoy kembali hadir bersama MPP di awal Januari. Cakep. Dua sahabat mengucap sumpah awal tahun bernostalgia. Walau harta banyak melimpah, tapi hidupnya sederhana dan bahagia. Cakep. Cita-cita menjadi tentara. Sayang berat persyaratannya. Alam dunia hanyalah sementara, alam akhirat adalah selamanya. Amin. Pagi hari main di taman, main bola sampai ayunan. Walau dunia dalam genggaman, tapi makhluk kharik dalam keimanan. Masya Allah.
Raja muda duduk di tahta, pasukan sigap berjaga-jaga. Walau hidup bergelimang harta, tapi hatinya selalu merindu surga. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Anak manis duduk di bangku. Ya, anak manis duduk di bangku, memandang kawan main di taman. Memang hidup penuh liku-liku, Al-Quran dan Sunnah jadikan pedoman. Masya Allah, peserta terkecil ini. Pagi hari pergi ke sawah, alamnya hijau seperti Belgia. Walau mampu bermewah-mewah, tapi memilih sederhana asalkan bahagia. Jamaah hadir penuh kebaikan dari Perancis sampai Italia. Sukses di dunia tak memabukkan, mengisi hari-hari dengan akhlak mulia. Raja muda memakai mahkota, gantikan ayah raja ketiga. Tiada salah, cakep dan berharta, tapi jangan lupa mengejar surga. Ini yang terakhir, menemukan kesadaran adalah kemenangan. Ustadz Nakoy bagikan pelajaran. Hidup di dunia memang penuh perjuangan. Semoga surga menjadi ganjaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Mbak Berta, seperti biasa pantunnya. Selalu mantap. Iya, baik. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya secara langsung ataupun mungkin via chat. Sepertinya masih belum ada, Pak Nakoy masih malu-malu nih. Mungkin tahun baru malu-malu. Kalau gitu saya aja dulu yang bertanya deh, Pak Nakoy. Pak Nakoy, saya mau bertanya gini. Tadi Pak Nakoy bilang bahwa orang-orang yang sukses itu, Mazhul Farid, itu adalah orang-orang yang bisa melihat tanda-tanda dari Allah. Seperti itu ya. Berarti kebalikannya itu Pak Nakoy, orang yang sukses, yang istilahnya Farid Magul itu ada juga kan Pak Nakoy. Mereka sukses, tapi suksesnya boleh dibilang bukan di jalan Allah. Nah itu bagaimana tuh Pak Nakoy? Ya, Farid Magul itu ya nggak sukses gitu kan. Jadi Farid Magul itu ya nggak sukses, tapi hatinya sibuk dengan dunia ya. Dan contohnya ya namanya nggak sukses itu, jadi dia kayak mengejar bayang-bayangnya sendiri ya. Bahkan kalau dalam keuangan kan ada istilahnya monkey business gitu ya, kejar sana kerja tapi kemudian no money, no time gitu kan ya. Ada juga yang seperti itu. Sementara kalau kita tahu misalnya dalam banyak rumus tentang rezeki kan yang namanya have itu perkalian antara be dikali do sama dengan have. Jadi kita mau do-nya sekeras apapun, kita kerjanya sangat keras, tapi kalau B-nya belum dinaikkan kualitasnya, ya masih minim. Ya, tapi kalau kemudian kita B-nya, kenapa di Seven Awareness be transhuman, gitu, be transhuman. Kita naikin kualitas jiwa kita menjadi di atas rata-rata, walaupun kadang-kadang do-nya mungkin biasa, ya, tapi itu have-nya jadi luar biasa gitu. Dan itu sangat mungkin ya. Ada teman-teman saya tuh kadang-kadang bekerja juga nggak keras-keras amat, kadang-kadang santai, tapi juga berlimpah itu. Karena memang dia B-nya sudah bagus, ya dia B-nya sudah jadi ya cahaya gitu. Mengelola itu teman-teman yang mengelola keberkahan. Ya. Saya punya teman ya Teddy ini di Jakarta ini, orangnya biasa sekali. Dia tuh cara berpikirnya memang mengelola keberkahan. Jadi dia lihat nih banyak tukang somai, tukang macam-macam gitu ya di daerah Tangerang Selatan ini, yang dia sampai kapanpun nggak mungkin punya rumah, ngontrak terus. Maka dia itu membuat perumahan khusus untuk mereka, di mana orang ini bayarnya sama dengan bayar kontrakan tiap bulan, 500 sebulan gitu. Tapi 10 tahun akan datang, rumah itu jadi punya dia gitu, Mbak. Jadi dia tuh bangun rumah memang untuk nolong orang. Bangun rumah untuk nolong orang. Dan ternyata sekarang dia punya gedung hampir 2 triliun gitu. Jadi hal yang sederhana, dia membangun rumah bukan untuk mencari keuntungan semata,
Tapi karena dia pengen nolong tukang bakso yang didorong itu dan somai dan sebagainya, biar nggak jadi kontraktor selamanya. Dia buatin rumah, harganya sama, tapi 10 tahun akan datang, jadi milik dia. Dia senang rebutan, dia yang sama, nggak ada bedanya ngontrak dengan beli gitu ya. Nah, itu kan hal-hal yang sederhana ya teman-teman. Dia melihat tanda-tanda itu. Dia melihat tanda-tanda itu yang kalau istilahnya Seven Awareness itu kan, dia berhasil menjadi human transformation atau transhuman. Dari yang dilihat adalah data, menjadi sebuah informasi, menjadi sebuah knowledge, dan ujungnya menjadi sebuah wisdom. Dari DI ya, KW ya, data, informasi, knowledge, wisdom. Data, dia punya data, banyak sekali orang-orang yang nggak punya rumah, kontrak terus bertahun-tahun, kemudian dikumpulkan informasi sekuat mungkin gimana caranya punya kontrakan itu, kemudian dia knowledge-nya kekuatin ya, dan wisdom ya. Dan dia senang membantu orang seperti itu, tapi ternyata Allah berikan dia malah berlimpah-limpah keberkahan yang luar biasa gitu. Jadi itu contoh sederhana bahwa dia melihat ayat-ayat Allah melalui orang-orang susah, tukang somai dan sebagainya, pengen menolong mereka, malah Allah bantu dia begitu mudah sekali rezekinya gitu. Dan ini rahasia-rahasianya para deskriptor itu, para orang-orang yang mendeskripsi dunia banyak hal, pendidikan, dunia bisnis, dunia informasi dan sebagainya. Mereka berhasil melihat data-data itu diolah menjadi sebuah informasi, diolah menjadi sebuah knowledge, diubah menjadi sebuah wisdom, dan pada ujungnya adalah surrender gitu. Pada ujungnya adalah dia betul-betul memasrahkan semua ini adalah milik Allah, dan dia siap ya kapanpun ya untuk melepaskan itu ya, bahkan kapanpun siap gitu ya. Tadi disebut an-nafsul mutmainnah. Itu tadi nih ya. Jadi kalau Farid Maskul ya dia belum sukses ya, dia belum sukses tapi hatinya tuh sibuk dengan dunia ya. Kadang-kadang saya sering melihat ya, sudah susah, kadang-kadang di Jakarta kalau kita perhatikan banyak yang sulit tapi sholat juga enggak gitu, puasa juga enggak, kasar juga ngomongnya. Jadi pengen nolong mereka gitu, pengen bantu mereka. Dia belum ada yang merangkul mungkin. Sudah sulit semakin sulit. Seperti pepatah, habis jatuh ketimpa tangga akhirnya kan. Makin sulit. Dan ini contoh. Sehingga di buku Seven Awareness saya tulis bahwa mereka ini tidak hanya tinggalnya ngurusin masjid-masjid atau tempat-tempat ibadah, tapi mereka mungkin tinggal di tempat-tempat pencakar langit, gedung pencakar langit, perusahaan juga banyak sekali. Tapi tadi itu, hatinya itu nggak membuat dia jadi terikat dengan dunia. Tidak sombong, tidak malas menelpon, tidak kemudian jauh dengan Allah, tidak kemudian jadi sombong di depan istrinya, atau kepada suaminya, atau kepada kakaknya, dan sebagainya, dan sebagainya. Dia tetap menjadi orang yang sama, walaupun ada banyak embel-embel di belakang dia, apakah itu harta, jabatan, ketenaran, dan sebagainya. Dan itulah yang harus kita motivasi bersama-sama, bahwa kita jadi Maskul Farid, kita sibuk dengan dunia ini, tapi insya Allah hati kita terbebas dari keduniaan. Lagi sholat, ya kita bisa menikmati sholatnya, ya, menikmati rukunya, sujudnya. Ketika sujud bisa menikmati sujud yang nikmat sekali. Ya. Lagi baca Quran bisa menikmati setiap halamannya, ya, menikmati betul-betul nikmat. Itu yang disebut living moment to moment. Bisa menikmati setiap episode hidup, nikmat sekali. Dan ini yang juga salah satu hal yang harus dilatih ya, karena kalau enggak kita akhirnya tadi mengalami yang namanya sindrom toksik deh, ya, serba bingung ya, apalagi virus juga ganti-ganti nama gitu ya, mau dagang juga bingung gitu kan, belum apa-apa sudah ada lagi ini, akhirnya stres sendiri kan, bingung sendiri ya. Saya kayak tadi ini ikuti juga 21 Days ini, besok ini hari Kamis jam 1 sudah angkatan 82 teh. Sudah 82 kelas. Ya, di tahun sejak adanya corona ini. Dan alhamdulillah ya, senang melihat banyak orang yang semakin mendekati Allah, mendekati keluarganya, mendekati ibunya, mendekati istrinya, mendekati anak-anaknya. Wah, itu semakin menjadi dekat.
semakin menyenangkan gitu. Semakin menyenangkan, dan itu berkah nikmat yang saya rasakan tadi. Ya, jadi kalau pengusaha itu kayak tadi dia bangun kontrakan untuk nolong orang, ya saya sebagai di dunia pendidikan, dunia training, ya saya bisa melakukannya, ya itu yang saya bisa lakukan dengan istiqomah setiap hari Kamis jam 1 siang itu. Jadi ini gitu. Gitu Teh. Baik Pak Nako, Masya Allah. Tapi nggak gampang ya Pak Nako melihat tanda-tanda itu dan juga tidak tertarik dengan dunia itu bukan hal yang mudah ya. Makanya ini ada lanjutan dengan pertanyaannya, yaitu misalnya seperti pertanyaan dari Mbak Berta, banyak orang yang sukses dengan cara tidak halal, yaitu misalkan menyuap atau korupsi. Tapi alasannya nih untuk menghapus dosanya, dia jadi misalkan menghajikan orang, memberikan sumbangan di masjid-masjid, kayak gitu kan misalnya. Kemudian pertanyaan berikutnya mungkin masih ada hubungannya, yaitu bagaimana supaya kita bisa menjadi yakin bahwa kita tidak terikat dengan urusan keduniaan. Karena memang hal yang sulit sebenarnya memisahkan kesuksesan dunia tapi tidak terikat dengan dunia seperti itu. Bagaimana nih Pak Nakoy? Pertanyaan satu itu berat gitu ya. Ya, kan kalau guyonan Seven Wonders itu, kita ini harus jadi manusia yang, ya, ada yang mengatakan bahwa zuhud itu harus meninggalkan dunia. Kalau saya bilang ini Teh, bahwa zuhud itu adalah menempatkan uang pada tempatnya. Jadi uang itu jangan taruh di hati. Kalau taruh di hati jadi kita gampang baper gitu Teh. Uang itu taruh pada tempatnya. Lagi tempatnya sedekah ya sedekah, tempatnya belajar ya belajar, tempatnya nolong ya nolong gitu. Nah, kalau uang taruh di hati, kita akhirnya terikat banget gitu ya. Terikat banget pada saat kita lagi bantu orang kita bantu nggak mengucapkan terima kasih karena uang taruh di hati, hatinya bilangnya apa? Dia lupa siapa yang nolong, kan yang nolong saya gitu. Nah itu akhirnya kolbun maridun lagi. Jadi zuhud itu kalau menurut saya menempatkan uang pada tempatnya, bukan di hati. Nah ketika menaruh uang di hati ini ya akhirnya ya kita gampang jatuh oleh hal ini ya, oleh hal-hal yang dianggap ya normatif, padahal mungkin sesuatu itu malah menjatuhkan kita. Jadi jangan taruh uang di hati, taruh uang pada tempatnya. Oh tempatnya sedekah, sedekah aja. Itu yang dilatih dalam 21 days kan. Sedekah 21 hari. Lama-lama kan kita terbiasa itu. Tadi ini lama-lama terbiasa. Orang sedekah dilatih 21 hari. Gagal ngulang lagi. Lama-lama lihat tadi teman-teman. Saya ini ada buku baru yang dengan para alumni ini judulnya Dan Langit Pun Tersenyum. Diterbitin oleh Republika rencananya. Itu ada 63 alumni yang angkatan pertama sampai 30 angkatan itu, mereka tulis tentang macam-macam itu. Walaupun di bumi banyak masalah, tapi dia bisa melewatinya, sehingga judul bukunya Dan Langit Pun Tersenyum. Akhirnya para penghuni langit tersenyum. Iya ya, hamba Allah tuh itu, hamba Allah yang itu tuh. Masalahnya segudang, di pasar juga rugi terus. Tapi dia tetap sedekah nggak putus. Dia tetap malu-malu nggak pernah putus. Dia tetap auranya aura kasih. Ya akhirnya tersenyum penghuni langit ya. Dia itu bapak itu, wah dia fitnahnya banyak, tapi nggak pernah gitu ya. Dan akhirnya langit pun tersenyum gitu ya. Para penghuni langit tersenyum karena banyak hamba-hamba Allah yang hidupnya banyak sekali beban dunia, tapi dia nggak pernah terpengaruh. Kualitas ruhaninya lebih dominan gitu. Kualitas ruhani lebih dominan. Jadi secara keuangan ya orang-orang yang memang orang-orang yang Masul Farik ini ya dia zuhud. Ya, bukan berarti dia meninggalkan dunia selama-lamanya, dia tinggalkan, tapi dia zuhud itu artinya dia menempatkan uang pada tempatnya. Hal ini sesuai dengan sebuah kalimat dari Ali bin Abi Thalib dalam sebuah kalimatnya bahwa orang-orang pintar itu mereka yang menafkahkan hartanya untuk dirinya dulu, baru untuk keluarganya gitu teh. Jadi orang-orang pintar kata Ali bin Abi Thalib ya, orang-orang yang menafkahkan hartanya untuk dirinya dulu, baru untuk keluarganya. Jadi kayak kita sedekah itu kan untuk diri kita nanti di akhirat. Dia kalau kita nggak berlatih, lama-lama hartanya habis untuk warisan, tapi untuk diri kita nggak ada gitu. Dan akhirnya kita mengalami kerugian sendiri, teman-teman. Dan
memang nggak mudah. Sedekah juga butuh latihan. Walaupun latihan, tapi kalau nggak ada komunitasnya, nggak ada mentoringnya, coaching, ya nggak mudah juga teh. Karena seringkali di dalam riset saya itu hari 1 sampai hari ke-7 itu kita masih description ya, kita mendobrak. Hari itu 8 sampai hari 14 itu confusion. Kita masa-masa malas tuh muncul. Hari 15 sampai 21 itu masa-masa integration. Nah, kita tuh ada masa-masa malas itu ada itu. Nah, masa-masa malas itu harus kita lawan gitu. Nah, kalau kita kurang motivasi, kurang bimbingan, nggak ada teman yang ingetin, nggak ada panduannya, kemungkinan besar sulit diraih 21 hari itu. Ya, tadi ini yang merasakan ini kan ketemu juga walaupun lewat online, ada audionya, ada bukunya, ada teman-teman kelasnya juga. Jadi akhirnya bareng bersama-sama gitu ya. Termasuk teman-teman yang datang hari ini di pengajian Seven Wellness ya, ada Pak Slamet, Mbak Joblo di Hong Kong dan sebagainya kan ya, teman-teman luar biasa. Jadi yuk kita jadi orang yang zuhud, bukan meninggalkan dunia, bukan seperti orang-orang sufi yang pakai celana compang-camping, yang nggak punya apa-apa, kemudian meninggalkan rumahnya pergi ke gunung, ya, dia tetap sibuk dengan aktivitas segudangnya, dengan sibuk dengan segenap aktivitas yang luar biasanya, tapi dia tetap tidak terikat dengan itu semua. Dia terikatnya dengan Allah. Gitu. Dan ini yang akan menjadikan dia betul-betul strong leadership, enak, damai, kuat gitu, dan nikmat ya, yang nggak mudah goyang ya, nggak mudah goyang karena dia strong leadership. Tidak lagi sebatas tergantung kepada, kalau Anda pedagang atau usaha, tidak hanya bergantung kepada market, tapi mulai menggantungkan kepada pemilik marketnya, sehingga jauh lebih tenang, gitu ya, jauh lebih kuat, tidak mudah panik atau salah paham, bahkan mungkin salah tafsir dengan teman dan sebagainya gitu. Jadi memang harus berlatih dan berlatih ya. Ya buat dari ini dan teman-teman yang besok mau bergabung, monggo aja ya, kalau waktunya longgar. Kita waktu di Jakarta jam 1 sampai jam 5 sore. Nanti besoknya 21 harinya melalui audio di grup-grup WA grup masing-masingnya itu selama 21 hari. Jadi 21 hari saya akan kirimkan audionya, karena banyak orang yang modalitas belajarnya auditorial deh. Kalau dengerin itu dapat masuk, tapi kalau visual gampang ngantuk. Jadi baca buku ini ngantuk. Tapi kalau dengerin dia imajinatif. Oh iya. Dia imajinatif tuh. Nah, saya siapkan audiobook itu 21 hari, biar dia dengerin suara saya, dia berimajinasi tentang tema-tema harian itu. Jadi, terima kasih Teh Dini, Mbak Gerta, selamat tahun baru, dan semakin sukses ya, semakin luar biasa ya, semakin berprestasi, semakin menjadi orang yang luar biasa di Perancis, di manapun, di Italia dan sebagainya, ya. Tapi terus ya, kita tidak meninggalkan jati diri kita ya, teman-teman yang great. Kita adalah makhluk spiritual yang sedang mendiami badan kasar. Bukan makhluk kasar yang sedang belajar spiritual. Jadi artinya kita ini makhluk yang kelak akan pergi meninggalkan dunia ya. Kita we are spiritual being, teman-teman yang great. Dan terus ya. Belajar menjadi manusia di atas rata-rata. Gitu Teh. Baik, Pak Nakoy. Tadi Pak Nakoy bilang bukunya sudah sampai ke Perancis ya Pak Nakoy? Oh iya ya. Well, thank you. Iya, sudah sampai ke Perancis, dan benar, alhamdulillah banget ya Pak Nakoy ya. 21 hari itu kadang-kadang kalau saya lagi misalkan agak sedikit gimana, saya ulang kembali gitu kan Pak Nakoy. Saya ulang kembali 21 hari itu, dan Masya Allah, betul-betul 21 hari itu bermanfaat banget buat saya. Saya rasa yang teman-teman saya di Perancis pun juga mungkin yang mengikuti juga bisa merasakan ya, bagaimana manfaat dari 21 hari itu. Memang benar tadi kata Pak Nakoy, kita membutuhkan mentor ya, membutuhkan mungkin ustadz atau orang yang bisa membimbing kita, itu saya rasakan manfaatnya seperti itu Pak Nakoy. Ada yang protes nih Pak Nakoy, saya waktu itu ikutan tapi kok nggak dapat bukunya ya. Oh ya, jadi waktu itu Bu Intan ada siapa ya waktu itu ya? Ada ceritanya ada teman dari Indonesia mau ke Perancis,
yang dia mau berangkatnya sebelum Bu Intan ikut gitu. Betul Jadi Pak nanti, Nakoy. jadi Betul. nanti kalau sementara nanti yang di Perancis seperti waktu Teh Dini ikut dapetin khusus Perancis kita siapkan buku dalam bentuk PDF-nya sampai ketemu berkahnya itu kapan, entah itu kapan ya. Ada teman yang pulang nitip langsung informasi ke Nako Center, langsung dititipkan segera bukunya. Itu memang min kaisu layak tasib itu rezeki itu, tahu-tahu ada yang mau berangkat ke Perancis, kemudian kita titip aja alamatnya dan ternyata bukunya sampai, dan itu di luar dugaan saya juga ya Teh, betul ya? Iya, alhamdulillah bukunya sampai. Ini pegangan banget nih buat saya nih kadang. Dan tadi Pak Nakoy bilang audio itu bisa didengarkan dimanapun, tuh saya dengarkan Pak Nakoy kalau misalnya saya lagi di mobil atau lagi apa, saya dengarkan gitu. Dan itu alhamdulillah bagus banget gitu Pak Nakoy. Ini sudah yang melambaikan tangan, Pak Nakoy masih punya waktu kan ya sebelum maghrib. Satu dari Faizah Yanti. Silakan Mangga. Teh Faiza, silakan Teh Faiza. Mungkin suaranya bisa dibuka. Kayaknya harus Mbak Dini yang buka. Apanya buka? Oh ini suaranya Teh Faiza. Coba diklik. Buka. Nggak bisa. Nggak bisa saya buka tuh. Itu ada nanya buku di chat itu Indonesia dapat di mana? Bukunya beli di mana? Baik, bukunya kalau pada saat kita ikut, aduh suara saya jadi hilang tiba-tiba. Bukunya nanti begitu kita ikuti pelatihan dengan Pak Nakoy, otomatis kita dapat bukunya ya Pak Nakoy ya, gitu. Dan alhamdulillah waktu itu pas banget itu Pak Nakoy ada yang mau berangkat ke Prancis dari Indonesia, jadi kita dapetin. Makanya terima kasih banget sama Teh Neni nih yang sudah menitipkan bukunya. Barakallah buat Teh Neni juga. Teh Neni divaksin hari ini kalau nggak salah. Divaksin ketiga seperti itu. Baik, karena tadi Teh Faiza yang nggak bisa. Kalau begitu, waktunya sudah jam berapa ya? Pak Nakoy, saya pertanyaan terakhir aja deh Pak Nakoy. Kan banyak nih sekarang nih, ini sebenarnya ada pertanyaan masuknya ke HP, mungkin nggak malu kali nanya langsung ya di chat. Jadi gimana sih menurut Pak Nakoy, kan katanya tadi Pak Nakoy menyatakan bahwa orang-orang yang sukses itu juga orang-orang yang beramal, orang-orang yang memberikan banyak sedekah. Dan dalam pelatihan itu kan saya diajarkan untuk melakukan sedekah setiap hari ya Pak Nakoy ya. Dan itu alhamdulillah saya merasakan banget manfaat dari sodakoh gitu kan. Setiap hari kita bersodakoh. Tapi zaman sekarang nih Pak Nakoy, kalau kita bersodakoh, misalkan kita memberikan nasi bungkus banyak, salah satunya tokoh. Ya Pak Nakoy mungkin tahu di Indonesia yang memberikan nasi bungkus gratis ya untuk banyak orang. Tapi ini netizen, saya bilangnya deterjen saking kejamnya yang kadang-kadang gitu ya. Mereka malah suka menjadi menyatakan, pamer lah, apalah gitu. Padahal kalau buat saya itu malah memberikan motivasi. Melihat hal seperti itu malah memberikan motivasi. Nah bagaimana nih menurut Pak Nakoy? Jadi kita kadang bingung, kita mau memberikan, menampilkan bahwa kita juga zakat sebenarnya untuk memberikan motivasi, tapi satu pihak kita takut disangka ria. Gimana menurut Pak Nakoy? Ya memang kalau ukurannya media sosial ya kadang-kadang media sosial itu bad news is good news kan. Jadi ya dicari yang aneh-anehnya gitu ya. Ya kembali kepada niat aja, kembali ke Rasulullah pernah bersabda bahwa innamal amalu binniyat ya. Jadi niatnya awalnya apa? Kalau niatnya memang sedekah ya, kemudian ada teman yang meliput untuk laporan pertanggungjawaban dan mengajak motivasi orang dan orang nggak suka ya itu natural aja jadi ini. Sehingga salah satu catatan saya atau buku saya berikutnya adalah natural intelligency, kecerdasan alamiah. Jadi kalau dibenci itu ya alami-alami aja lah. Rasulullah juga dibenci. Rasulullah yang sempurna aja ada musuhnya, apalagi kita yang banyak dosanya, banyak khilafnya. Ada teman yang nikung, ada teman yang
jahatin, ada teman yang fitnah, itu natural aja gitu, itu alami-alami aja. Kita sedekah juga diomongin, nggak sedekah diomongin. Ya sehingga ada gambaran kan yang cerita yang kocak ya, seorang bapak ngajak anaknya naik ke ledai. Kata tetangga bilang, bapak ini ya nggak ngajarin sopan santun, ya anaknya naik, bapaknya jalan. Itu kalau besar pasti kurang ajar ke bapak. Iya ya, gimana berikutnya? Tikungan berikutnya teh, bapaknya naik, anaknya suruh narik keledai. Orang komentar lagi, orang tua nggak ada adatnya, nggak ada akhlaknya, anaknya narik keledai, dia malah naik. Akhirnya, karena banyak komentar lagi, dia naik dua-duanya. Bapaknya naik keledai, anaknya naik juga. Kata tikungan berikutnya, nggak ada ya rasa kasihan ke binatang. Dua-duanya malah naik. Akhirnya apa teh? Keledainya digendong oleh dua-duanya. Jadi kalau ngikutin komentar orang yang nggak pernah ada habisnya, yang penting kembali ke niatnya ya, istiqomah aja terus ya. Saya juga tiap Jumat di sini ada pembagian nasi kotak, ya istiqomah aja. Ya, kadang-kadang kita udah nyiapin 200 kotak, ada yang nggak dapet ya, namanya masyarakat gitu. Mbak Berta kadang-kadang nggak dapet kan, ngomong juga gitu kan. Mungkin 1000 kotak juga kurang, namanya pinggir jalan orang lewat ya. Dia sudah datang, ibu-ibu dari jauh, pas datang nasi otaknya habis. Ya ngomel juga gitu ya, nggak masalah ya. Minggu depannya kita sebarin lagi gitu dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang alamiah, sehingga natural intelijensi tidak hanya kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, tapi juga kecerdasan alamiah ya, kecerdasan natural, bahwa saat ini sedang pandemi, ya bisnis makin berkurang atau dunia banyak tertekan, ya natural aja. Insya Allah nanti kemudian normal lagi, ya kita akan lebih naik lagi insya Allah teman-teman. Sahabat-sahabat luar biasa gitu teh ya. Insya Allah buat teman-teman yang tadi bertanya ya, silakan hubungi tadi Mbak Berta itu, nanti bisa terkonektin dengan Rumah Kesadaran. Apakah bukunya bisa dibeli di luar? Bisa ya, karena buku itu terbitin oleh Zaman ya. Tapi melakukan sendiri polanya tentu lebih sulit dibandingkan mengikuti kelasnya gitu poinnya. Tapi mau beli sendiri di luar kelas training pun ya boleh-boleh aja ya teman-teman, silakan ya. Karena tersebar di Shopee, ada di online tuh semuanya juga ada ya. Tapi tidak bisa saya ikut memberikan book signing atau doa-doa positif. Lihat di tadi ini ada kan, walaupun di Perancis saya doa kalimat ya. Nah, itu karena memang saya keluarkan dari Nako Center, kita blog bukunya, kita beli ke penerbit, kemudian saya tulis doa. Tapi kalau langsung ke Shopee misalnya ya nggak mungkin lewat saya, lewat penjualan langsung online ya teman-teman yang hebat. Demikian ya, Mbak Dini terima kasih, Mbak Berta terima kasih, teman-teman di Perancis, sahabat-sahabat Nako di Indonesia juga di Hong Kong. Insya Allah. Dan oh ya, malam ini pun kita ada preview teh, jam 8 malam Indonesia ada preview khusus 21 Days to be Transhuman, khusus membahas 21 hari kita belajar istiqomah. Itu teh, terima kasih. Baik, mungkin masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kalau ingin ikut sebenarnya bisa aja langsung tadi seperti kata Pak Nako ya, join besok ya Pak Nako ya, kalau memang mau ikut ya. Jam 1 siang ya. Nanti kalau ingin informasinya bisa minta sama kita di MPP, nanti kita berikan bagaimana cara gabungnya. Nanti Mbak Berta dapat dari Pak Nako langsung ya. Pak Nako ya, kalau mahasiswa gimana katanya mau sodakoh? Sepertinya mahasiswa katanya mikirin dunia aja. Ini ada pertanyaan Pak Nokoy, mungkin ini yang terakhir. Karena waktunya sudah habis. Ya, mahasiswa sekarang ini kan mahasiswa juga akses untuk dapetin uang mudah teh. Sekarang ini ya. Beda dengan waktu saya kuliah, beasiswa nggak ada, peluang kerja nggak ada. Kan di Jakarta tuh seboro-boro saya ojek. Kalau dulu ada ojek online, saya udah ngojek online. Dulu ngajar hanya privat pun saingan dengan teman sekamar gitu kan. Jadi sulit sekali. Sekarang ini akses dapetin uang terbuka lebar. Kalau mahasiswa Anda pinter, nilainya bagus, beasiswanya nggak pernah putus teh. Bahkan sampai dapetin biaya hidupnya juga ada, living cost-nya bisa sedekah juga ya. Jadi mahasiswa juga insya Allah hanya satu alasan, tidak ada alasan ya. Berlatih aja, coba sedekah berlatih, walaupun mungkin
zero ya, insya Allah walaupun kecil, 1000, 2000 nggak putus latihan 21 hari, berkahnya memantul kepada kita ya. Dan bertahap aja, mungkin latihan hari pertama sampai ke-5, berharap Allah balikin langsung cash atau bentuk uang. Lama-lama kan sudah terbiasa gitu teh, lewat 21 hari, nggak lagi karena transaksional. Ya Allah, saya ikhlas sedekah. Mau dibayar langsung kontan atau enggak, itu enggak ke situ lagi. Sedekah itu karena syukur dia yang paling dalam, diberikan nafas yang sehat, anak-anak yang luar biasa, suami yang baik, sehat, teman-teman yang baik, sehingga dia bersyukur, dia mengorbankan yang kecil itu, teman-teman. Karena saya sering menyampaikan bahwa bahkan Anda mau makan ikan aja, harus Anda berkorban. Nggak mungkin Anda makan ikan semuanya dimakan karena seneng sampai durinya pun dimakan. Enggak, dikorbanin kan. Ya, bahkan di Islam itu laki-laki pun harus dikorban. Ada salah satu bagian tubuhnya pun dikorbankan, sunat. Itu contoh bahwa dalam hal tubuh pun harus ada yang dikorbankan, sunat namanya. Apalagi harta, apalagi ilmu, apalagi semua. Maka ketika Mbak Berta bilang, bisa nggak anak koi? Bilang, bisa insya Allah. Insya Allah bisa ya. Ada bagian dari ya kebahagiaan saya bisa menyapa teman-teman di Perancis juga ya. Demikian Teh dan Mbak Berta. Siap. Baik. Waktunya sudah habis nih ya, sudah 11.37. Mohon maaf, mungkin kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan kontak kami. Nanti mungkin bisa bergabung juga di Panakoy Center sendiri ya Panakoy ya. Itu bisa bergabung. Nanti juga bisa melihat hari Kamis jam 1 untuk 21 hari to be transhuman. Insya Allah bermanfaat. Kajian istilahnya pelatihan ini berlangsung sama 21 hari, tapi seperti yang Pak Nakoy pernah bilang kepada saya juga dan kepada kami yang pengikut, bisa diulang lagi dan diulang lagi ya Pak Nakoy ya. Jadi daftarnya sekali, tapi bisa ikutnya berkali-kali kan. Seperti itu ya Pak Nakoy ya. Manfaatnya berkali-kali. Manfaatnya berkali-kali, seperti itu. Sudah ditulis ya Mbak Berta ya? Kemana Sudah. Ya? Oke, Sudah. Pak Berta, nanti jadi orang bisa nanti menghubungi langsung. Baik, Pak Nakoy, untuk penutup silakan memberikan kesimpulan dan mohon doanya untuk kami semua. Mangga Pak Nakoy. Baik, terima kasih Dini, Mbak Berta dan teman-teman ya. Pada ujungnya ya kita memang awalnya bahagia dan kita kemudian mungkin lupa, terjatuh, khilaf, banyak mengalami derita, tapi percayalah bahwa Allah akan berikan kesempatan agar kita menemukan kebahagiaan kembali ya, dari paradiso ya, inferno, purgatorio, dan nanti kembali ke paradiso lagi ya, kembali kepada bahagia lagi. Insya Allah saya doakan bahagia dunia dan akhirat ya, dan insya Allah sukses di atas rata-rata di tahun 2022 dan seterusnya. Baik, MPP yang great, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Ya kan Allah ya kan astagfirullah siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tadma'u wa min qalbi la yakhsha'u. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma asturna bisitrikal jamil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sehat walafiat ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami semua bahagia tanpa syarat ya Allah.
Alhamdulillah ya Allah, kami semua sukses di atas rata-rata ya Allah. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya ya Allah. Sahabat-sahabat FFP yang great, mari kita sama-sama menutup kembali dengan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 Allahumma amin. Jadi ini Mbak Berta, terima kasih buat teman-teman juga boleh lihat di Instagram ya Teh @nakoy. Gampang ya, Nakoy. Iya. Nah, Bisa ditulis Mbak Berta. Ya. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Pak Nakoy atas waktunya, atas kajiannya. Barakallah. Semoga bisa bermanfaat bagi semuanya. Dan insya Allah kita akan bertemu kembali untuk kajian-kajian berikutnya setiap Rabu pukul 10:15. Akhir kata saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Nakoy atas waktunya, atas kajiannya, atas ilmunya, atas sharingnya. Bagi yang ingin lebih lanjut lagi dengan Pak Nakoy, silakan bisa melihat Pak Nakoy ada di Instagram, dan juga nanti yang mungkin ingin mengikuti pelatihan dengan Pak Nakoy bisa mengkontak Mbak Berta, sudah ada nomornya. Nanti bisa mengikuti mulai besok, mulai Kamis pukul 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, dan di Eropa berarti pukul 7 pagi. Silakan nanti bisa dikontak. Dan kepada Pak Nakoy, barakallah, hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan Pak Nakoy atas ilmu yang sudah diberikan kepada kami. Terima kasih kepada Mbak Berta yang juga tadi sudah sebagai host. Saya ucapkan terima kasih juga kepada yang sudah bergabung. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf lahir batin bila tadi terjadi kesalahan selama saya menjadi moderator, baik bahasa tubuh ataupun tutur kata saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih Ustaz Nakoy, terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir di kajian kita awal tahun kali ini. Semoga kita terus memberikan pendampingan pada kajian-kajian yang kami adakan. Kita tutup acara kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Disempurnakan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa an, asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Dini, Mbak Berta. Terima kasih semuanya. Terima kasih Teh Dini, Teh Berta. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nakoy. Terima kasih Pak Nakoy. Semuanya buat teman-teman. Terima kasih. Hari ini sungguh luar biasa. Alhamdulillah. Mohon maaf tadi mungkin ada yang bertanya tidak sempat, tapi insya Allah bisa dituliskan nanti chatnya ke Mbak Berta. Insya Allah kita sampaikan ke Pak Nakoy. Insya Allah. Terima kasih.